Oke, konnichiwa. Konnichiwa. Hai, omedetou gozaimasu ya. Ryo-san ya, sudah lolos job ya kamu. Hai. Gimana perasaan kamu? Senang saja. Bersyukur. Bersyukur ya, senang banget ya. Oke lah, perkenalkan diri kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Rio Al-Aziz, umur 18 tahun, asal Palembang. 18 tahun, baru lulus sekolah berarti? Baru lulus. Lulus sekolah langsung berangkat ke sini? Oke. Terus apa ya Rio? Dulu sekolahnya di mana Rio? Di SMK Negeri 1 Gelombang saja. Jurusan? Otomotif. Jurusan otomotif. Bisa kamu? Bisa. Dan di mobil Motor. Oh motor, TKR ya? TSM. TSM. Oh TSM. Oke. Mobil berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Nyetir bisa tapi ya? Bisa. Bisa ya. Rio ini ya. Jemput dari LPK ke stasiun Paren nih sok 2 jam muncul ya. Ternyata baru berapa kali kamu nyetir? Baru pertama saja di jalan raya. Baru pertama kali di jalan raya. Sebelumnya di lapangan. Di lapangan. Di lapangan, terus akhirnya mencoba di jalan raya. Ngawi Paren itu sebenarnya umumnya itu cuma 20 menit selesai. Sampai itu Rio bisa 2 jam. Ya itu untung untung aja selamat kamu ya. Soalnya kan samping-samping kan yang lewat kan bus, truk-truk besar kan gitu toh. Oke Rio. Itu terus dulu kenapa Rio kok rumahnya Palembang terus memutuskan untuk ke Ngawi ini kenapa? Apa alasannya? Karena di LPK MGM ini siswa yang berangkat banyak saja. Terus jobnya juga banyak juga. Jobnya banyak juga ya. Terus kamu masuk ke sini akhirnya. Terus setelah kamu masuk, jobnya beneran banyak apa bohongan? Banyak. Banyak. Kamu berapa bulan di sini? 3 bulan. 3 bulan. Berapa kali ikut job? Ikut job 2 kali saja. 2 kali ya. Kali. Pertama apa jobnya? Doboku, pemadatan jalan. Oh Doboku. Terus yang kedua ini? Backcasting. Backcasting ya, kata Waku ya. Di kata Waku penempatannya mana? Di Saitama. Saitama. Saitama deket Tokyo ya. Tuh kalau seneng gue pusing ya main ke Tokyo ya. Apa-apa main situ aja. Tapi kalau kamu sering main, uangmu habis. Ya. Berapa tahun rencana, Rio? 3 tahun. 3 tahun aja. Terus pulang? Insya Allah pulang. Pulang dulu. Pulang dulu. Nyesel kamu nanti. 3 tahun aja. Umur kan masih muda. Kenapa kamu pulang? Setelah 3 tahun lah ibarat umur masih 21 lah itu. Iya. 21, 22 lah. Mau ngapain? Mau bikin usaha dulu saja. Yakin 3 tahun? Yakin. 3 tahun itu cuma dapat paling ya 200-an lah. Bisa buat usaha apa? Usaha toko saja. Toko apa? Toko sembako gitu. Toko sembako 200 ya kurang. Terus buka bengkel saja. Nah ya bengkelnya apalagi 2 usaha yang kurang itu ya. Coba dipikirkan lagi nanti ya. Setelah berjalannya waktu, umur masih muda, saya kira 8 tahun di sana pun nggak masalah itu. Kamu pulang-pulang umur 26, ibaratnya tabungan udah banyak, kamu mau nikah, mau apa. Jadi maksudnya nggak hanya kamu 3 tahun langsung pulang, terus endingnya kamu kehabisan uang kembali lagi. Harapannya tidak seperti itu, biar nggak buang-buang waktu juga. Jadi sekalian nih, kamu ke Jepang, lama sekalian, nabung sebanyak-banyaknya, gitu. Nah setelah kumpul semuanya kamu pulang, harapannya nggak pergi lagi. Kamu pulang, kamu umur 26, mau nikah misalnya, nikah harus berkeluarga di situ, masih ada cadangan tabungan yang banyak ya. Nah, kemudian bisa kamu puter-puter terus, kamu buat usaha mau jual beli sembako, buka bengkel, setidaknya kamu masih punya cover tuh tabungan. Tapi kalau cuma 200 juta mungkin kok kamu pakai modal itu udah habis tuh, selesai. Nah sedangkan kamu masih belum nikah, belum ini, masih nabung lagi dari usahamu itu. Namanya usaha kan kita nggak ada yang tahu ya. Ketika cocok, memang rezekimu lancar ya alhamdulillah ya. Tapi kalau dilala itu bukan rezekimu, cobaannya terus usahamu gagal, kamu kan harus cari modal lagi. Nah, cari modal lagi kan ya memang umurmu mungkin masih muda itu, bisa balik ke sana lagi, tapi kan buang-buang waktu akhirnya. Nah,
Tapi kalau sudah punya modal banyak, harapannya enak, enggak bingung. Itu Rio ya, itu tadi. Terus tabungan itu sekarang ya jangan diwujudkan uang. Sebisa mungkin belikan emas setiap tahun naik dia, setiap tahun naik ya. Kalau uang ya untuk saat ini inflasi, mata uangnya nilainya turun ini maksudnya dari harga emas, patokannya harga emas yang awalnya 1 juta sekarang sudah 3 juta. Podo 1 gram, sama-sama 1 gramnya cuma nilainya udah beda. Berarti kan inflasi itu. Keuangannya sudah mulai turun nilainya. Jadi kamu kalau mau nabung ya nabung aja dengan nabung nabung emas. Terus selama 3 bulan apa Rio? Kesanmu di LPK selama di sini? Senang saya bisa berkumpul banyak teman. Di asrama ya Rio ya. Terus teman-teman sini juga kan ramah-ramah sensei. Nggak ada yang rese? Nggak ada ya. Kamu tidur di mana? Di asrama. Di asrama mana? Di asrama LPK. Enggak, maksudnya di kamar Kohai, senpai apa? Oh, kamu tidurnya di kamar Kohai. Oh, oke. Tidurnya di kamar Kohai ya. Nah, kalau di kamar Kohai kan orangnya memang ya lempeng-lempeng ya. Kayak sing neko-neko. Oke, terus apa lagi ya, Rio? Habis ini mau ngapain kamu? Pulang dulu. Mau pulang, mau ambil berkas, bikin paspor juga ya, jangan lupa ya Rio ya. Bikin paspor di rumah, bikin paspor dan lain. Udah izin jadi sensei itu ya? Kemarin? Belum ngechat? Ngechat dulu ya? Jadi sensei. Terus apa lagi ya Rio ya? Terus selama kamu di LPK ini ada nggak pesan buat teman-temanmu? Intinya untuk teman-teman yang lain, jangan pilih-pilih job. Terus semua job kan yang namanya mindset kita kerja kan, tujuan kita kerja, biar cepat berangkatnya. Karena kalau pilih-pilih job lama nanti selesai. Lama, terlalu buang-buang waktu di sini ya kan. Ada peluang ya ambil aja kan gitu. Bentar ya. Terus apa lagi? Kalau pesan buat LPK ada nggak? Apa? Menurut kamu nih LPK-nya kurang ini sensei, ini kurang apa wis sudah cukup lah apa gimana? Menurut saya sudah cukup sensei, karena kan dari pihak LPK sini juga kan mengatur semua siswanya untuk disiplin, untuk sesuai dengan peraturan di Jepang sana. Jadi oke ya untuk kamu pertama kali masuk ngerasain ini enggak ada yang waduh ternyata seperti ini ya, nggak kayak biasanya ya. Pernah ngerasain kayak gitu juga? Merasain ya, karena memang habitnya orang Indonesia sama orang di Jepang memang beda. Jadi sebisa mungkin memang LPK MGM ya mendidik kalian agar sikapnya terus etos kerjanya nanti itu memang bisa menyamai lah, bisa menandingi orang-orang Jepang. Pun sebaliknya ketika nanti kamu di SO ya, ketika kamu nanti di SO kamu ikuti aja peraturannya, udah nggak usah A B C D E, nggak usah kamu enak di sini, nggak usah tanya sana sini, nggak usah tanya ke teman SO-mu yang lain, misalnya ada yang di SOA, ada yang di SOB, kamu chat kamu di sana peraturannya gimana, kamu di sini peraturannya gimana. Nggak usah nyari perbedaan yang tujuannya untuk ngeluh. Nah itu nggak usah, nggak perlu itu. Jadi kamu cukup ikuti aja alurnya. Oh ternyata seperti ini toh aja peraturannya. Oh tujuannya seperti ini toh. Karena kamu harus tahu itu. Oh maksudnya seperti ini, ada peraturan seperti ini, itu maksud tujuannya apa sih? Ya itu harus tahu juga. Jadi kamu biar bisa legowo. Oh ternyata aku kurang, kalau kehukum karena masalah ini berarti aku orangnya kurang seperti ini. Gitu. Ya karena setiap peraturan itu pasti ada maksud dan tujuannya itu. Jadi nggak sama ya. Gak ngawur lah ibaratnya, nggak peraturan ngawur nggak ada saya kira. Gitu.
waktu Rio. Terus mungkin yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Rio untuk keluarga atau untuk siapapun. Untuk yang pertama saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya dan abang saya selalu mensupport sampai saya sampai saat ini. Yang biaya itu abangmu? Nice. Abangmu di mana emang? Dulu kemarin kan sempat kerja di Eropa Sensei. Oh, di mana? Di Hungaria, perusahaan Jerman. Terus? Oh, di Jerman. Terus? Sekarang udah pulang ke Indonesia. Oh, berapa tahun ya? 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun. Terus sekarang pulang. Terus? Untuk LPK MGM juga saya sangat berterima kasih karena telah menerima saya sampai diterima di sini Sensei, sampai dapat job. Saya sangat bangga sekali sama LPK. Oke. Sensei yang paling berperan penting ada nggak? Yang paling berperan penting Kira-kira menurutmu, atau sensei yang inilah, sensei yang metode pembelajarannya menurut kamu paling cocok sama kamu? saya kan ini masih 3 bulan Sensei, baru kan. Berapa sensei yang ngajar? 2 Sensei, Siapa aja itu? Didik Sensei sama Bella Sensei. Oh, penak. Kamu nyantol mana kalau diajar? Sebenarnya Sama aja. sama aja Sensei, tapi kan tergantung kalau lagi mood belajarnya. Berarti tergantung moodmu. Nek gak mood males. Oh ya. Jadi sama aja ya Rio ya. Karena masih baru merasain 2 sensei ya yang berbeda, jadi dan di Bilal Sensei pun sendiri kamu paling ya masih sebentar ya. Dididik sensei yang agak lama ya kayaknya. Oke Rio Sang, terima kasih ya atas kepercayaannya dengan LPK MGM, dan sekarang sudah terwujud ya cita-citamu untuk ke Jepang. Sebentar lagi kamu diklat, kemudian semoga juga di diklat nanti diberi kelancaran, nanti juga proses-proses di diklat ikuti saja aturannya, jaga kesehatan kamu karena kita nggak ada yang tahu ya. Tetap jadi pribadi yang baik ya, yang suka menolong teman. Ketika ada teman yang melenceng diingatkan, ketika ada hal-hal yang memang bukan atau nggak ada dengan sangkut pautnya di kamu, nggak usah ikut campur dan nggak usah jadi provokator dan lain sebagainya. Intinya ikut hidup biasa aja. Ketika ada temen yang kesusahan, bantu, biar kamu nanti juga suatu saat ketika ada kesusahan, ada hal-hal yang memang membuat kamu itu takut dan lain sebagainya, kamu nanti pasti ada yang nolongin itu aja. Ini berbuat baik pada siapapun, nggak usah pandang bulu ya. Jadi harapannya nanti ketika kamu sewaktu-waktu pasti ya ada kewalahan atau apa, nanti ada yang nolongin kamu gitu. Itu aja maksudnya. Dan semoga di perjalanan nanti kamu bisa memang benar-benar bisa bekerja di Jepang dengan lancar ya, punya doa terus, itu harus doa terus, minta senpai yang baik, bos-bos dan rekan-rekan kerja yang pengertian ke kamu. Itu kalau tanpa diminta ya nggak bisa dapat juga itu. Soalnya nanti kalau di Jepang seringan-ringannya pekerjaanmu ya, tapi kalau atasan senpaimu nggak enak orangnya ya kamu nggak betah itu. Tapi kalau berat kerjaan tapi senpainya enak, guyonan, saling pengertian, sajuk juga enak, kamu pasti bakal enak aja ya Rio. Mungkin itu dari saya pesannya. Harapannya nanti kamu juga bisa berpikir lebih jauh lagi nih, jangan cuma 3 tahun di sana ya, bisa 8 tahun atau berapa tahun. Intinya kalau kamu ingin pulang saya kira pasti ya. Jadi ambil 3 tahun, sebelum 3 tahun kamu wajib yang namanya lolos atau sudah punya perusahaan lagi nih. Kamu sudah diterima atau kutegino di perusahaan dulu baru pulang. Jadi enak. Kamu pulang selesai 2 bulan misalnya langsung balik ke sana lagi.
Tapi kalau kamu pulang dulu nyari job di Indonesia ini ya lebih sedikit ya, meskipun kelihatannya banyak tapi lebih sedikit dibandingkan nyari job di Jepang ya. Itu aja Rio. Oke, terima kasih Rio Sang ya sudah menyempatkan waktunya untuk sedikit cerita ya di video kali ini. Dan semoga nanti kamu kedepannya menjadi orang yang sukses ya, bisa membanggakan kedua orang tua kamu, keluarga kamu, dan dari saya pribadi mewakilkan semua sensei dan staff, apabila minat di dalam mendidik kamu banyak ada salahnya, ada kurangnya ya kami minta maaf ya. Oke, terima kasih banyak Rio Sang dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye Rio.